Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Senang sekali rasanya saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda di Mutiara Ramadan. Nah pemirsa, hari ini di Mutiara Ramadan kita akan membahas mengenai mencetak generasi Islami. Tentunya sudah bersama narasumber kita pada hari ini ada Ustadz Johan Naifil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah, luar biasa ya Ustadz ya. Masih lanjut puasa Ustadz ya? Insya Allah siap. Insya Allah masih lanjut puasa. Oke Ustadz, sebelum kita masuk ke sesi tanya-tanya nih Ustadz, kita mau minta tausiah singkat dari Ustadz Johan Naifil mengenai mencetak generasi Islami. Dipersilahkan Ustadz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Allazi khalaqal insan allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afah khafu 'alaihim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa ayat 9 yang artinya melindungi diri kita dengan Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hendaklah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, merasa khawatir ataupun merasa takut dengan meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi yang lemah. Lemah imannya, lemah kehidupannya. Dan hendaklah mereka takut dengan kondisi yang sedemikian rupa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surah An-Nisa ayat 9. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan kaum muslimat, para shaimin wa shaimat fi syaum Ramadan, insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Amin. Dan kemudian juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu dalam keadaan bahagia, sejahtera, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Ya rabbal alamin. Pertama dan utama sekali, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ya, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi kita. Alhamdulillah. Amin. Ini yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Pertama, berbadan sehat, jasmani kita sehat. Yang kedua adalah tatkala rohani kita sehat, ya, dan kemudian tentu ekonomi juga dalam keadaan sehat. Dan banyak lagi nikmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan Allah kepada kita. Sehingga dengan demikian mari senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan melipat gandakan dari apa yang mereka miliki, dan Allah akan berkahi kehidupan mereka dengan apa-apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Seperti harta yang mereka miliki akan membawa ketenangan dan kebahagiaan. Nah, seperti itulah orang-orang yang selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada mereka. Kemudian selanjutnya selawat dan salam kita doakan agar selalu Allah curahkan kepada arwahnya Habibullah uswatun hasanah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa TVRI Provinsi Bengkulu yang saya hormati dan insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sesuai dengan topiknya apa tadi dah? Mencetak generasi Islami, Ustaz. Mencetak generasi muda Islami. yang Islamiyah ataupun yang Islam. Ini adalah judul yang sangat dibutuhkan pada saat kehidupan kita terkinian yang kita sebut dengan zaman milenial, zaman yang sangat luar biasa pesatnya dalam segala lini, ya, perkembangannya, pertumbuhannya, dan bahkan juga teknologinya yang sangat luar biasa. Dari sekian tahun yang silam atau sekitar 10 atau 20 tahun yang silam kita tidak pernah berpikir nih, Dek. Oh ya, siapa nama Dek ya? Helda. Oh iya, Helda ya. Ya, Adinda Helda yang mungkin tidak pernah berpikir bagaimana teknologi sekarang gitu ya. Ya, kalau dulu kita bicara itu dengan jarak yang dekat ya, terus kadang dengan jarak dimanapun kita bisa bicara. Dan bukan hanya sekedar bicara, tapi kita bisa melihat wajahnya melalui teknologi. Ya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, ini yang positifnya, yang teknologinya. Tapi juga ada namanya kehidupan itu berpasang-pasangan. Ada yang baik pasti ada, yang buruknya. Ya, kecanggihan teknologi, kemudian perkembangan zaman yang sangat luar biasa pesat tadi juga punya imbas dengan kehidupan kita secara menyeluruh. Ya, tidak saja terhadap anak-anak kita seperti judul yang kita bahas pada sore hari ini, ya, tapi juga dalam kehidupan kita secara menyeluruhan, ya, yaitu dalam rumah tangga, bermasyarakat, bernegara dan sebagainya. Jadi dampaknya sangat luar biasa dengan perkembangan zaman yang begitu sangat pesat. Dan kalau kita lihat dari sekian abad silam, Rasulullah sudah sampaikan ini. Khairu zaman zamani, kata beliau, ya, sebaik-baiknya kehidupan itu adalah di zaman aku, kata Rasulullah, yaitu di zaman Rasulullah yang hidup di dunia ini. Kemudian zaman setelah itu, dan kemudian zaman setelah itu, kemudian zaman setelah itu, kata Rasulullah. Kemudian berhati-hatilah kalian, kata beliau, di zaman yang keempat, di mana pada saat itu manusia ataupun kalian ini sudah suka berbohong ataupun berdusta. Nah, itu. Jadi sangat luar biasa, ya, perkembangan zaman ini. Maka tentu ini sangat sangat menjadi suatu pemikiran yang sangat luar biasa untuk kita, terutama sebagai orang tua khususnya, ya, yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala anak ataupun keturunan yang memang ini harus memiliki kekuatan untuk menghadapi perkembangan zaman yang tadi saya sampaikan. Ya. Sesungguhnya anak itu kalau kita lihat dalam ayat yang disampaikan tadi adalah sesuatu yang memang menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya, ya, ayah dan ibunya, ya, untuk menciptakan anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha, ya, atau yang kita sebut dengan Islami tadi. Ya. Kemudian selanjutnya, sesungguhnya Islam itu sudah memberikan jalan untuk menciptakan anak yang soleh dan soleha itu. Mulai dari pada saat adanya ikatan keluarga atau dalam bentuk pernikahan, ya, dari situ mulanya, ya, setelah dinikahkan, dan bahkan proses dari pernikahan itu juga salah satunya seperti itu. Kenapa? Karena ini ada dampaknya nanti kepada anak-anaknya. Makanya kalau Elda nanti kan masih gadis, ya, nanti kan ada memilih jodoh, ya, memilih jodoh, ya, nah itu harus diperhatikan, ya. Nah, siapa itu laki-lakinya, ya, maka dari sekian banyak tawaran itu tadi kan ada melalui hartanya, melihat kedudukannya, melihat statusnya, tapi ada yang lebih penting itu adalah agamanya, atau ya kita agama, tentu yang dimasukkan adalah agama Islam yang kita cintai. Kenapa? Nah, karena itu akan berpengaruh dengan anak-anaknya nanti. Itu berpengaruh. Karena Rasulullah sampaikan, anak yang dilahirkan itu semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Tidak ada siapapun yang lahir ke dunia itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Maka yang menjadikan dia menjadi Nasrani, Yahudi, itu adalah orang tuanya, ayah dan ibunya.
Jadi demikian kalau kita lihat ya, anak itu dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah kita berumah tangga, berkeluarga, menikah, maka dengan apa aturan-aturan tadi yang kita ikuti, maka itu akan menjadi jaminan itu anak-anaknya yang akan lahir ke alam dunia ini. Tergantung dari kedua orang tuanya. Ya, nah mulai dari pernikahan tadi. Dan kemudian banyak proses selanjutnya. Ya, pada saat dia berada dalam rahim, ya, pada saat dia sudah mengandung gitu ya. Itu juga begitu. Makanan dan minuman itu akan berpengaruh dengan janin, dengan anak yang ada dalam kandungan. Kemudian juga dengan kebiasaan-kebiasaan. Kenapa? Anak yang di janin itu mendengar dan bahkan mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua orang tua dan bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, maka ya pada saat kita di dalam janin pun juga kita sudah memberikan pendidikan melalui bahasa tubuh umpamanya kan, nah, itu atau sering mendengarkan ya ayahandanya, calon ayahnya gitu ya, membisikkan kalimat-kalimat thayyibah gitu ya, kepada anak yang masih ada di dalam janin. Itu juga ada pengaruh terhadap anaknya yang berada di alam rahim tadi. Nah gitu, sampai saat dia dilahirkan juga seperti itu. Ustadz, akan kita lanjutkan. Siap. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi Ustadz, tausiah dari Ustadz, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Mutiara Ramadan.